Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS sejarah desain yang telah diberikan soalnya. Dan saya akan mempresentasikan semua jawaban saya. Untuk nomor 1, jelaskan sedikit 4 faktor yang mendasari John Ruskin mengeluarkan gagasan tentang gerakan seni art and craft. Pertama, Ruskin mendukung sekularitas gotik dan penggunaannya di gedung-gedung baru dan gereja-gereja. 2. Kecantikan dan seni berhubungan erat. Kecantikan memiliki fungsi moral, membantu kita mengembangkan rasa moral yang tinggi. 3. Keyakinannya adalah tidak ada kekayaan selain kehidupan. Keempat, Ruskin percaya pada kekuatan seni untuk mengubah kehidupan orang-orang yang lebih tertindas oleh buta huruf visual daripada kondisi material yang buruk. Yang kelima, seni berkontribusi pada kesehatan spiritual manusia. Semua seni hebat berasal dari moralitas yang mendalam, yang dalam. Kedua, jelaskan setidaknya 4 karakteristik yang khas dari karya seni gerakan art and craft. Yang pertama yaitu sederhana. Bentuk sederhana adalah salah satu ciri khas gaya seni dan kriya, tidak ada yang berlebihan. Yang kedua, motif alam. Alam merupakan sumber penting dari motif seni dan kriya. Pola yang digunakan terinspirasi dari flora dan fauna pedesaan Inggris. Yang ketiga yaitu keterbukaan. Konstruksi sebenarnya dari objek tersebut seringkali diekspos. Yang keempat yaitu kebenaran bahan. Menjaga dan menekankan kualitas alami dari bahan yang digunakan untuk membuat benda adalah salah satu prinsip terpenting dan dari gaya seni kriya. Yang kelima yaitu bahasa daerah. Tradisi vernakular atau domestik di pedesaan Inggris memberikan inspirasi utama bagi gerakan seni dan kerajinan. Yang ketiga yaitu sebutkan ciri khusus ciri khusus dan karya seni Art Nouveau, sertakan dengan 3 contoh dan berikan penjelasan pada masing-masing contoh. Yang pertama yaitu ornamen emosional. Sebagai gaya ekstravaganza, memiliki kesan pewarnaan yang datar atau flat, tidak membentuk kesan ruang 3 dimensi. Umumnya simetris dengan gambar dan tulisan saling mengimbangi. Ornamen terinspirasi dari alam seperti flora yang penuh dengan sulur-sulur dalam ukiran kelopak bunga yang cenderung tampil berlebihan untuk menekankan keterampilan yang sifatnya sangat emosional. Yang kedua yaitu psikologis dan sensualitas. Menitik beratkan pada konsep pemahaman kehidupan modern, merupakan gaya yang pertama kali menerapkan unsur psikologis dan seksualitas modern. Gaya ini sangat terasa kuat mempengaruhi desain grafis dan seni bangunan dengan cita rasa seni tinggi yang eksentrik dan mahal, dengan tingkat kesulitan detail dalam elemen serta ornamennya. Ini contoh-contohnya, serta penjelasannya. Ilustrasi ini memiliki style Art Nouveau dikarenakan memiliki kesan pewarnaan yang datar, memiliki ornamen alam seperti flora di kepalanya, serta menerapkan unsur psikologis dan seksualitas. Selanjutnya, ilustrasi ini memiliki style Art Nouveau dikarenakan memiliki kesan pewarnaan yang datar, memiliki ornamen alam seperti flora di sekelilingnya, serta menerapkan unsur psikologis dan seksualitas. Ilustrasi ini memiliki style Art Nouveau dikarenakan kesan pewarnaan yang datar, memiliki ornamen alam seperti flora di sekitarnya, serta menerapkan unsur psikologis dan seksualitas. Yang selanjutnya itu ya nomor 4. Apa yang membedakan gerakan seni art and craft dengan Art Nouveau? Yang pertama itu jika pada Art Nouveau lebih menitik beratkan pada kerumitan, sedangkan untuk Art and Craft lebih menitik beratkan pada kesederhanaan. Yang kedua, pada Art Nouveau diidentikan dengan ornamen tumbuhan yang mengulir-ngulir, sedangkan untuk Art and Craft terdapat motif alam seperti tumbuhan tapi tidak serumit Art Nouveau. Nomor 5. Sebutkan faktor utama dari lahirnya gerakan Bauhaus. Yang pertama itu industri. Tuntutan dunia industri terhadap masalah-masalah desain yang lebih fleksibel dan bisa diproduksi secara massal. Yang kedua yaitu revolusi.
Revolusi desain dari kemunculan tren gaya Art Deco di Paris, Prancis, dan kelompok The Style di Rotterdam, Belanda pada periode yang sama. Selanjutnya itu nomor 6. Sebutkan beberapa contoh karya yang lahir di era gerakan Bauhaus sertakan dengan contoh dan penjelasan mengenai kekhasan dan karakteristik dari karya-karya tersebut. Yang pertama itu contoh karyanya ini adalah berjudul Yellow Red Blue. Dilukis oleh Wassily Kandinsky tahun 1925. Warna primer di lukisan menampilkan bentuk kotak, lingkaran, segitiga, kemudian dicampurkan dengan bentuk-bentuk abstrak. Yang kedua yaitu Red Balloon. Yang kedua yaitu lukisan berjudul Red Balloon. Dilukis oleh seniman ikonik Paul Klee di tahun 1922, bentuk geometris berwarna-warni yang terlihat seperti melayang memberikan kesan yang unik. Satu lingkaran yang mencolok karena ornamen lain berbentuk kotak-kotak membuat fokus terletak pada balon itu. Yang ketiga yaitu model nomor MT49. Merupakan poci teh yang elegan dan inovatif karya Marian Brand pada tahun 1927. Terbuat dari stainless dan kayu eboni berbentuk setengah lingkaran pada gagangnya dan pegangan tutupnya. Namun sayangnya tidak pernah dijual untuk pasar umum, hanya berakhir di prototipe ke-7 yang dia buat. Soal nomor 7. Apa saja ciri khas dari gerakan Swiss style yang menjadi sumbangsi bagi dunia desain grafis? Yang pertama yaitu memanfaatkan ruang negatif, bersih dan sederhana. Yang kedua, lebih sering menggunakan font sans serif dan layout asimetris. Yang ketiga, bersih dan sederhana. Yang dimaksud adalah tidak menggunakan elemen-elemen tambahan yang tidak berhubungan dengan isi konten. Yang keempat, penggunaan font sans serif memberikan kesan modern, kontemporer, dan efisien. Yang kelima, layout asimetris dalam hal keseimbangan visual digunakan agar memberi kesan adanya movement atau gerakan sehingga lebih dinamis dan tidak statis atau kaku. Selanjutnya, penggunaan grid matematis untuk menciptakan struktur yang teratur dan utuh. Layout yang asimetris, penggunaan fotografi daripada ilustrasi, huruf sans serif terutama Helvetica dan Akziden Grotesk menjadi ciri khas dari Swiss style graphic design. Sebagai pengaruh dari arsitektur modern dan desain industrial yang memperjuangkan prinsip bentuk mengikuti fungsi. Swiss style graphic design lebih banyak menekankan pada penggunaan elemen visual yang minimal seperti tipografi dan layout isi daripada tekstur dan ilustrasi. Nomor 8. Berikan beberapa contoh karya Swiss style sertakan dengan penjelasan. Yang pertama itu contohnya adalah ini. Pada ilustrasi ini, membuat ilustrasi menggunakan Swiss style dikarenakan mengedepankan kesederhanaan desain dan mencantumkan hanya info penting saja untuk disampaikan pada audiens. Contoh kedua adalah ini. Pada ilustrasi ini, pembuat ilustrasi menggunakan Swiss style dikarenakan mengedepankan kesederhanaan desain dan mencantumkan hanya info penting saja untuk disampaikan kepada audiens, serta lebih cenderung menggunakan karya fotografi serta tipografi. Swiss style. Pada ilustrasi yang terakhir yaitu pembuat ilustrasi menggunakan Swiss style dikarenakan mengedepankan kesederhanaan desain dan mencantumkan hanya info penting saja untuk disampaikan pada audiens dan lebih menunjukkan tipografi. Soal nomor 9. Apa prinsip dasar dari lahirnya gerakan seni pop art? Jelaskan berdasarkan serta konsep yang ditawarkan oleh beberapa penggagasnya. Pop art merupakan sebuah gerakan seni yang muncul di Inggris pada tahun 1950-an dan 1960-an, yang juga berkaitan dengan globalisasi musik pop dan budaya-budaya kaum muda, teenager, yang dibawa oleh Elvis Presley dan The Beatles. Pop art adalah suatu seni yang terkadang abstrak, menyenangkan, dan berlawanan dengan pembuatan seni artistik pada umumnya. Konsep yang ditawarkan oleh penggagas. Yang pertama itu adalah Richard Hamilton. Kolase milik Hamilton mengandung unsur-unsur seperti label dagang, logo produk, dan bagian yang ditonjolkan dalam buku komik. Yang kedua yaitu Andy Warhol.
Ia menggunakan budaya populer dan dunia periklanan sebagai sumber tema karya-karyanya. Mengeksplorasi hubungan antara ekspresi seni, budaya, selebriti, dan iklan yang berkembang pada tahun 1960-an. Yang ketiga yaitu Roy Lichtenstein. Karyanya didefinisikan premis dasar seni pop melalui parodi. Roy Lichtenstein mendasarkan karyanya pada buku komik. Dan selanjutnya itu Tom Wesselman. Ia adalah seorang seniman Amerika yang terkait dengan gerakan seni pop yang bekerja dalam lukisan, kolase, dan patung. Atau dapat disebut dia seniman yang berkarya pada gaya pop art dingin. Selanjutnya itu George Segal. Ia tidak menggunakan teknik yang impersonal yang menampilkan bentuk pop art yang pribadi. Selanjutnya itu Marisol Escobar. Ia adalah seniman asal Venezuela yang menciptakan karya mix media yang menggabungkan patung, lukisan, dan benda-benda bekas dalam lingkungan pop yang berpusat pada figur manusia. Selanjutnya itu soal nomor 10. Berikan beberapa contoh karya pop art dari tokoh-tokoh pop art sertakan dengan penjelasannya. Yang pertama itu adalah ini. Kaleng Sup Campbell yang disusun oleh Andy Warhol. Dilukiskan di atas kanvas seperti barang habis pakai. Itu menjadi gerakan paling cerdik dalam seni di abad ke-20. Meski terlihat sederhana, Kaleng Soup itu merupakan produksi massal di rak toko bahan makanan pada masanya. Yang selanjutnya itu ini. Sepanjang karirnya, Andy Warhol diketahui terpesona oleh kegelapan yang meneror dan menggairahkan kita semua. Ia menemukan sensasi yang bergema dan menggelisahkan dari sebuah kursi listrik. Yang selanjutnya itu soal nomor 11. Momen-momen penting apa saja yang menjadi tonggak sejarah perkembangan desain grafis Indonesia? Berikan penjelasannya. Pada tahun 1615 atas perintah Jan Pieterszoon Kon, saat itu staf senior di POC, gitu. Kongsi Dagang Hindia Belanda diterbitkan Memories de Novelis yang ditulis pada 4 halaman kertas folio. J.P. Kon adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang keempat dan keenam. Pada masa jabatan pertama, ia memerintah pada tahun 1619 sampai 1623 dan untuk masa jabatan yang kedua berlangsung pada 1627 sampai 1629. Memories der Novels selain lembar berita internal juga adalah media iklan bagi POC. Maka sangat beralasan jika PPI Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia mengakui sebagai tokoh periklanan pertama di Hindia. Pada tahun 1924, misionaris Gereja Protestan Belanda, Zendi, memperkenalkan percetakan di Hindia Belanda dengan membeli sebuah mesin cetak dari Belanda untuk menerbitkan literatur Kristen dalam bahasa daerah, sehubungan dengan keperluan penginjilan. Pandangan lain mengatakan bahwa mesin cetak pertama kali didatangkan ke Hindia Belanda pada tahun 1959. Mesin cetak itu diduga bermerek Faber and Schegler. Pada tahun 1744, pada masa mesin cetak inilah, Jan Herman Jordan, pegawai POC sekaligus pengusaha yang dekat dengan Gubernur Jenderal Gustav William Baron van Imhoff, punya gagasan menerbitkan koran yang jauh lebih modern dibanding Memory de Novels, dengan segera disambut baik oleh Van Imhoff. Pada tahun 1976, surat kabar de Batavia Novels dilarang terbit oleh penguasa POC. Kemudian pada tanggal 20 November 1745, POC memberi izin kepada La Dominicus, seorang pakar dalam percetakan, untuk menerbitkan mingguan yang diberi nama Headpendu News, berita lelang. Pada tanggal 22 November 1809, pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan percetakan milik pemerintah dengan nama Landsdrukkerij. Percetakan pemerintah ini bertugas mencetak dan menerbitkan Stadblad berikut Blad of Head, Stadblad atau lembaran negara, dan tambahan lembaran negara, dan Japanese Koren berikut Japanese Koren berita negara atau tambahan berita negara.
Setelah surat kabar cetak The Batavia Novels dan mingguan Handpendu News pada tahun 1852, The Lokomotif terbit di Semarang. Kemudian 33 tahun kemudian Batavia Newslet terbit di Batavia pada tahun 1885. Setelah surat kabar Bromartani pada 1855, paruh kedua abad ke-19 ditandai dengan bermunculannya surat-surat kabar pribumi berbahasa Melayu. Nomor 12, yaitu berikan beberapa contoh karya desain grafis yang mewakili perjalanan sejarah desain grafis di Indonesia. Seperti inilah contoh karyanya. Nomor 13, berikan contoh beberapa gerakan seni dan desain yang lain yang tidak tersampaikan di dalam materi perkuliahan yang telah diberikan. Yang pertama itu Heroic Realism Graphic Design Style pada tahun 1900-an sampai 1940. Yang kedua yaitu Early Modern Graphic Design Style 1910 sampai 1935. Yang ketiga yaitu terakhir Postmodern Graphic Design Style 1970 sampai 1980. Nomor 14, buat sebuah video presentasi yang menghadirkan diri Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.